Perkenalkan, nama saya Denak Kota. Perusahaan yang saya pilih adalah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Mereknya adalah Sari Roti. Kategori roti mass production, roti tawar dan manis. Kita langsung saja ke rantai pasokan. Yang pertama ada supplier. Ini berdasarkan urutan. Yang pertama itu ada supplier, manufacturing, production, distribution, retailer, dan terakhir konsumen. Seperti yang ada di sini. Ini ada urutannya. Oke, kita ke dampak rantai pasokannya dulu. Yang pertama supplier. Jelas di sini ada tulisannya tepung, gandum, gula, margarin, ragi, susu bubuk, telur, dan kemasan plastik. Karena jelas sekali bahan-bahan ini adalah bahan-bahan utama untuk membuat roti. Terlebih gandumnya. Mayoritas impornya dari Australia, Amerika, Kanada. Karena di Indonesia tidak memproduksi gandum. Karena Indonesia banyaknya produksi nasi dan beras. Selanjutnya manufacturing, yaitu pengolahan bahan baku. Dari bahan masuk ke pabrik Sari Roti melalui proses sorting, moisture checking tepung, yaitu mengecek kelembapan tepung. Selanjutnya preparation untuk adonan, persiapan adonan untuk dicampur dan diaduk. Pemeriksaan keamanan panggangan, yang itu memastikan bahan siap untuk produksi massal. Dan ini produksinya pada tahap production roti. Tahap kuncinya yang penting, yang pertama mixing, tentu saja pencampuran adonan, yaitu fermentation, proofing, pengembangan adonan. Yang ketiga baking, pemanggangan. Yang keempat cooling, pendinginan. Yang kelima packaging, dikemas. Yang terakhir quality check, pastiin bahwa bentuk, tekstur, bau, dan ketahanan roti itu dapat bertahan di retailernya. Selanjutnya distribusi. Model distribusi utama yaitu pusat distribusi, retail modern, penjualan keliling, sales mobil box, memakai sistem direct store delivery DSD. Roti harus sampai ke retailer dengan umur simpan optimal freshness. Selanjutnya ada retailer pengecer. Saluran penjualannya ini dari banyak hal, misalnya seperti minimarket, yaitu meliputi Indomaret dan Alfamart. Selanjutnya supermarket dan hypermart. Kantin sekolah atau kampus di toko Santibuana juga ada. Selanjutnya toko roti reseller dan sales roti clearing. Dan terakhir ada konsumen tentu saja. Segmen penggunaannya yaitu berupa rumah tangga, misalnya kita menggunakan sari roti itu sebagai sarapan atau bekal anak. Selanjutnya anak sekolah, pekerja kantor, dan masyarakat urban. Preferensinya, orang-orang ini membeli biasanya karena praktis, higienis, terjangkau, dan rasanya bervariasi. Rasanya banyak. Selanjutnya adalah risiko dan tantangan rantai pasokan sari roti. Yang pertama itu adalah ketergantungan bahan baku gandum impor. Yang saya bilang tadi, karena roti kan bahan bakunya adalah tepung, gandum, dan Indonesia tidak mau produksi, jadi biaya impornya itu harus dimasukin dan dipikirkan. Biaya naik jika nilai tukar melemah, keterlambatan logistik. Selanjutnya produk highly perishable. Produknya ini cepat basi. Misalnya dibandingkan sama produk lain, roti ini 1-2 tahun tuh lebih cepat basi daripada dibanding sama kue lah atau keripik. Selanjutnya adalah distribusi luas dan perlu cold chain terbatas. Fluktuasi permintaan harian, persaingan roti lokal dan UMKM bakery. Kontrol kualitas yang ketat, gangguan logistik seperti banjir, cuaca, kemacetan yang berdampak
mengalami mobilitas armada roti keliling. Selanjutnya ke perencanaan supply chain. Di sini saya menulis area strategisnya. Yang pertama, sumber bahan baku, produksi, persediaan, distribusi, quality assurance, dan teknologi. Perencanaan atau pendekatannya yaitu perjanjian jangka panjang dengan supplier tepung dan impor supaya memastikan supplier atau sumber tepung kita itu tidak hilang dan selalu ada meskipun di saat kekurangan bahan dan perlu secara mendesak. Produksi, otomatisasi pabrik dan standarisasi resep. Selanjutnya persediaan just in time dan forecasting permintaan harian. Forecasting itu misalnya mengira-ngira seperti cuaca forecasting, pasti ada juga disebut forecasting dalam cuaca itu mengira-ngira misalnya nanti itu cuacanya bagaimana. Yang selanjutnya distribusi, direct store delivery dan monitoring armada. Quality assurance, tujuan besar supply chain adalah product freshness, yaitu barang-barang produk ini selalu segar ketika di konsumen. Yang selanjutnya adalah biaya logistik efisien. Misalnya biaya transportasi itu lebih kecil, itu lebih bagus biar lebih banyak toko-toko swalayan atau retailer yang terbagi mendapatkan produk sari roti ini. Yang ketiga, loss and return barang minimal. Misalnya pengembalian barang itu secara minimal saja, barang-barang yang kurang atau melewati quality check itu yang terselip. Yang terakhir adalah ketersediaan stabil di seluruh Indonesia. Sekarang pada kesimpulannya, rantai pasok ke sari roti berjalan dari supplier ini secara berurutan. Supplier, manufaktur, produksi, distribusi, retailer, dan akhirnya ke konsumen. Selanjutnya, tantangan utama meliputi kebergantungan gandum impor, kontrol kualitas ketat, produk mulai basi, dan kompleksitas distribusi. Yang selanjutnya, yang terakhir, supply chain dirancang dengan direct store delivery, forecasting permintaan, dan pengendalian mutu agar produk tetap segar dan tersedia merata. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton.